1. Tahun 27 Desember 1949, hasil konferensi meja bundar atau KMP yaitu Belanda harus menyerahkan asetnya pada pemerintahan Indonesia termasuk RPP. Jadi, ini awalnya dari Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. 2. LPP kemudian diganti namanya menjadi Pabrik Senjata dan Misiu atau PSM, yang pengelolaannya diserahkan kepada TNI AD. Sejak saat itu, PSM membuat laras senjata dan berhasil memproduksi laras senjata berkaliber 9 mm pada bulan November 1950. Akan tetapi, PSM kekurangan tenaga ahli padahal PSM berhasil melakukan modernisasi pabrik. 3. Setelah 8 tahun, PSM diubah namanya menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat atau Papal AD. Pada tanggal 1 Desember 1958, yang memproduksi senjata, amunisi, dan peralatan militer yang lain untuk mengurangi ketergantungan peralatan militer Indonesia pada negara lain. 4. Tahun 1962, nama Papal AD diubah menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad. Tahapan pengembangan di era Pindad lebih berfokus pada tujuan pembinaan yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengelolaan terpadu dan kemajuan teknologi mutakhir. Proses produksi Pindad pun dilakukan untuk mendukung kebutuhan TNI AD. Berikut merupakan jenis-jenis senjata buatan dari PT Pindad. Beberapa keunggulan dari jenis-jenis persenjataan di atas, yaitu yang pertama ada SS-2V4 kaliber 5,56 mm, senjata yang sudah memenangkan kompetisi menembak Australian Army Skill at Arms Meeting dan ASEAN Army Rifle Meet sebanyak 11 kali. Yang kedua, ada kendaraan angkut seperti Panzer ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Negara yang membeli senjata buatan Indonesia atau pada PT Pindad. Pertama, PT Pindad memasok ribuan senjata ke Laos, Filipina, dan Vietnam. Senjata yang diekspor mulai dari pistol G2 Combat dan senapan serbu SS-2. Kedua, pemerintah Malaysia dan Brunei memesan 30 unit Panzer dan beberapa unit senjata serbu. Ketiga, beberapa negara seperti Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria disebut juga memesan pistol sejenis SS-2V4. Dampak positif dengan adanya persenjataan di Indonesia yaitu 1. Mempersenjatai dan meningkatkan kekuatan militer untuk melindungi negara. Dengan memberi bekal persenjataan yang bermanfaat bagi negara, dengan tujuan agar selalu waspada dan dapat melindungi negara dengan sangat berani, dengan penuh tanggung jawab yang sangat besar, dan harus optimal saat menjalani tugas melindungi negara dari serangan pihak luar. Serta dengan adanya persenjataan dapat menambah kekuatan dan melatih pasukan militer untuk siap siaga jika terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan masalah ataupun terjadi perang dalam waktu dekat. 2. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persenjataan sangat membantu kebutuhan manusia, seperti dengan adanya persenjataan di Indonesia, masyarakat mengetahui perkembangan teknologi yang semakin banyak dan asli buatan Indonesia. 3. Melahirkan jenis usaha yang bergerak di bidang persenjataan. Dengan adanya persenjataan memiliki kegunaan yaitu dapat membuka usaha di bidang ekonomi untuk masyarakat. Dengan menjual berbagai persenjataan asli buatan Indonesia, menghasilkan keuntungan yang cukup besar, karena harga dari satu senjata sangatlah tidak sedikit. Maka dari itu, dengan usaha ini berdampak baik pada ekonomi masyarakat. 4. Senjata sebagai alat perlindungan diri. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan dan melindungi diri saat berada di luar, terutama di tempat yang sepi, sendirian, pada malam hari atau di tempat yang tidak dikenal, membuat kita berpotensi menjadi korban kejahatan. Dampak negatif dengan adanya persenjataan di Indonesia yaitu 1. Menciptakan potensi konflik atau perang antar negara. Adanya persenjataan sangat membantu perang antar negara, dan biasanya kegunaan senjata untuk melindungi diri serta menyerang suatu negara sehingga terjadi konflik yang memakai senjata lalu menimbulkan korban jiwa. 2. Penyalahgunaan persenjataan. Dengan kemudahan mendapatkan persenjataan dapat meningkatkan kasus kriminalitas atau keamanan dan kenyamanan masyarakat yang dapat mengganggu, apalagi dengan penggunaan senjata ilegal di Indonesia yang dijadikan sebagai alat untuk membunuh atau menyiksa makhluk hidup. 3. Sebagai alat perburuan dapat mengancam eksistensi makhluk hidup di suatu tempat.
Persenjataan juga menjadi alat perburuan, contohnya perburuan yang terjadi di hutan, yaitu perburuan harimau Sumatera untuk diambil kulitnya lalu dijadikan sebagai tas atau hiasan. Dengan adanya perburuan dapat menyebabkan kelangkaan bahkan kepunahan aneka flora dan fauna. 4. Penggunaan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Biaya yang dikeluarkan untuk membeli senjata tidaklah sedikit. Karena adanya kemajuan teknologi, maka sangat mempengaruhi harga senjata yang ikut meningkat dan membuat masyarakat boros atau konsumtif. Solusi dampak negatif persenjataan di Indonesia. Yang pertama, solusi saya tentang konflik atau perang antar negara adalah dengan adanya kompromi antara dua pihak yang saling menguntungkan, lalu melakukan gencatan senjata untuk meredam terjadinya konflik lanjutan yang merana ke lain-lain hal. Kemudian diperkerasnya UU tentang hak asasi manusia. Salah satu cara mencegah timbulnya konflik ialah dengan membangun kerjasama antar negara, dan PBB juga harus mengawasi setiap perkembangan teknologi persenjataan di seluruh dunia dengan pengawasan yang ketat. Solusi kedua adalah upaya penanggulangan terhadap terjadinya penyalahgunaan senjata, yaitu secara preventif dan represif. Secara represif yaitu dengan melakukan pemeriksaan aspek psikologis pemohonan atau anggota secara berkala serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota yang memiliki izin dalam memegang senjata. Secara preventif adalah dengan memberikan tindakan atau hukuman setimpal dengan yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Solusi dampak negatif yang ketiga, contohnya menggunakan senapan angin. Cara mencegahnya dengan menertibkan dan memperketat keluarnya izin senapan terkait lonjakan angka kasus perburuan satwa liar. Yang keempat, penggunaan biaya yang sangat besar. Solusinya dengan merubah senjata yang semula dengan harga mahal menjadi harga yang murah dan juga yang sederhana, seperti kaliber duri, Big Bertha, senjata artileri.